Oke, kita lanjut saudara-saudara sekalian ke sesi kedua. Jadi kalau tadi kita bisa melihat sebuah pemerintahan itu demokratis atau tidak pada prinsip-prinsip yang mereka praktekkan dalam kehidupan bernegaranya, maka kita juga bisa memiliki ukuran atau indikator negara atau kekuasaan apa yang sebenarnya sedang tidak mempraktekkan demokrasi dengan baik. Apa saja? Umpamanya ada pemusatan kekuasaan, ya kita langsung tinggal membalik dari apa yang telah pemerintahan demokratis tadi. Jadi pemusatan kekuasaan, maka itu adalah salah satu indikator bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang tidak demokratis. Yang kedua adalah pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, tidak berdasarkan konstitusi yang disepakati bersama. Adakah? Banyak. Ada beberapa negara yang mempraktikkan itu. Ada beberapa negara yang umumnya yang monarki absolut, itu kecenderungannya adalah raja adalah konstitusi sekaligus konstitusi yang harus dipatuhi, ditunduki. Berikutnya pemilihan umum yang tidak demokratis. Ini lagi-lagi banyak terjadi di negara yang baru berkembang ya. Ada beberapa negara yang kita saksikan itu memang adalah negara yang tidak melaksanakan pemilu demokratis. Saudi sampai hari ini tidak pernah ada berita tentang pemilu yang dilaksanakan dengan baik. Kalaupun ada pemilu di beberapa negara di Afrika, banyak sekali pemilu yang terlaksana hanya sekedar untuk melegitimasi ulang pemerintahan yang sudah berkuasa. Itu begitulah. Dan di negara kita pernah kita melihat kejadian itu di masa Orde Baru. Lalu juga tidak ada kebebasan pers. Pernah dengar kasus Khashoggi umpamanya, seorang wartawan Saudi yang dia berani teriak tentang kehidupan para pangeran di Saudi lalu dia dihabisi di Turki. Nah, itu salah satu bukti. Di Indonesia juga pernah ada kasus Udin dulu. Ada kasus Munir, aktivis HAM yang terbunuh. Lalu ada Marsinah, banyak sekali kasus-kasus yang di Indonesia menunjukkan bahwa pada zaman Orde Baru itu pemerintahannya tidak melaksanakan demokrasi dengan sebaiknya. Itu Anda bisa baca sendiri bagaimana beberapa indikator pemerintahan yang tidak demokratis itu. Nah, saudara-saudara, pada perkembangannya ada beberapa bentuk demokrasi dan saya hanya akan membicarakan yang paling banyak dikutip oleh orang. Yang pertama adalah demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang paling banyak dipraktekkan di dunia barat, Eropa dan Amerika, yang menempatkan bahwa demokrasi itu harus memberikan kebebasan individu itu lebih diapresiasi, diberi tempat ruang dibandingkan daripada kepentingan umum. Anda jangan heran kalau di negara-negara barat itu ada orang melakukan sesuatu yang bagi orang timur seperti kita itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar normativitas. Contohnya ada orang yang pacaran, yang berpelukan sampai ciuman di muka umum. Bagi mereka yang ada di dunia barat yang memakai demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahannya dianggap tidak ada masalah. Kenapa tidak masalah? Itu kan persoalan pribadi mereka, tidak akan mengganggu ketertiban umum. Jadi selama dilakukan oleh orang yang itu suka sama suka tidak ada masalah. Nah, ini yang berbeda dengan kita. Ada juga demokrasi rakyat yang merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialis. Nah, ini biasanya sosialisme atau komunisme itu tetap mereka bertahan dengan konsepsi bahwa mereka juga melaksanakan sistem pemerintahan demokratis, namanya demokrasi rakyat. Yang mana mereka punya anggapan bahwa sebagaimana semangat komunisme, tidak ada yang namanya kekayaan pribadi itu. Kekayaan pribadi boleh, tapi harus betul-betul bawah kendali negara. Negara harus menjadi utama. Nah, negara itu harus menjadi yang paling berkuasa. Beda dengan demokrasi liberal atau masyarakat kapitalis yang negara tidak boleh terlalu intervensi jangankan ke pasar, ke individu aja negara tidak harus terlalu intervensi. Ada batasan-batasan yang sangat ketat bagaimana negara itu intervensi kepada kepentingan pribadi-pribadi dari rakyat di negara kapitalis itu. Nah, ini
yang paling membedakan antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Kalau demokrasi rakyat itu kepentingan negara itu harus di atas kepentingan individu. Sedangkan kalau demokrasi liberal, kepentingan negara itu tidak boleh mengganggu kepentingan individu. Nah ini kenapa berbeda ya? Karena memang prinsip ideologinya berbeda. Satu namanya kapitalis, sedangkan yang satunya adalah komunis. Jadi berbeda. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memakai demokrasi Pancasila. Dari mana nilai-nilai Pancasila? Dari nilai sosial yang sudah secara antropologis hidup di masyarakat kita. Nah, ini seharusnya demokrasi Pancasila ini menjadi sesuatu yang menurut saya menjadi nilai lebih Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Bahwa kita melaksanakan demokrasi itu tidak harus menjadi liberal sebagaimana negara-negara barat, tapi kita tidak harus menjadi demokrasi rakyat sebagaimana negara-negara sosialis. Kita harus menjadi demokrasi Pancasila, bagaimana kita sebagai individu itu dihormati dan kita sebagai masyarakat itu menghormati nilai-nilai yang sudah disepakati sebagai sebuah normativitas tadi itu. Inilah hebatnya demokrasi Pancasila. Kita tidak harus menjadi orang yang mengagungkan kepentingan individu di atas kepentingan rakyat, tapi kita juga tidak menjadikan kepentingan masyarakat atau rakyat itu menjadi alat pembenar untuk menghanguskan atau mencerabut kebebasan atau hak-hak individu. Nah, itu Pancasila. Saya pikir demokrasi ala Pancasila ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan kita harus mengapresiasinya. Meskipun dari praktek yang terjadi, lagi-lagi sejarah bangsa ini mengajarkan bahwa demokrasi Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh dasar negara kita Pancasila itu seringkali disalahartikan oleh para pemimpin kita. Pernah ada istilah demokrasi terpimpin zamannya Bung Karno, yang konsentrasi kekuasaan ada pada Bung Karno. Begitu juga ketika masa kepemimpinannya Presiden Soeharto, yang mana Pak Harto menempatkan demokrasi Pancasila hanya sebagai alat legitimasi kekuasaannya untuk bertahan sekian tahun, 32 tahun, itu masa yang sangat lama. Jadi tafsir Pancasila itu disesuaikan dengan kepentingannya Orde Baru. Nah ini beberapa contoh. Oleh karena itu, kalau benar kita akan menjadi negara demokratis, rakyat harus berani bersikap mengkritisi kebijakan negara. Anda mungkin tahu namanya Rocky Gerung ya, dosen filsafat UI itu. Saya suka dengan cara berpikirnya Rocky Gerung. Jadi ketika negeri ini begitu terbelah, lalu yang muncul adalah saling menternak, bahasa Rocky Gerung ini, menternak kebencian, maka yang ada adalah tidak ada upaya kritis dari rakyat untuk memberikan rambu-rambu kepada kebijakan negara. Maka Rocky Gerung tiba-tiba muncul di ILC umumnya, dia berani bicara keras begitu. Saya kira yang begitu seorang dosen harusnya ya berani melakukan apa yang dilakukan Rocky Gerung, tentu dengan ukuran-ukuran yang baik ya, dengan pernyataan-pernyataan yang harusnya baik juga. Tapi bahwa apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan melakukan kritik kepada Jokowi umumnya, menurut saya memang harus fungsinya di situ, dan itu yang akan menjamin bahwa Indonesia ini masih ada di ada di real yang benar dalam berdemokrasi. Ketika orang-orang seperti Rocky Gerung itu berani berkomentar dengan keras tapi dengan logika yang benar. Berbeda Anda mungkin ada beberapa orang yang Anda lihat itu dengan emosional teriak-teriak, tidak ada data, yang ada fitnah, mendiskreditkan Jokowi umumnya. Itu ada juga yang begitu. Itu bukan itu yang saya maksud kebebasan berpendapat itu. Tapi ada data yang diutarakan, dengan data itu sehingga pemerintah harus menyadari bahwa ada kebijakan yang salah. Itu yang baru yang saya katakan adalah partisipasi dalam berdemokrasi. Bukan yang nyerang fisik Jokowi, apalagi memfitnah
menyebarkan hoax kalau Jokowi itu komunis umpamanya, lalu Jokowi itu selalu membela kelompok minoritas yang berbeda agama umpamanya. Nah ini bukan yang seperti itu. Itu tentu adalah orang-orang yang hanya mencari sensasi sesaat. Jadi mereka tidak memakai nalar sehat untuk membangun narasi dan argumentasinya, tapi mereka hanya sekedar mencari sensasi sesaat. Ya mungkin hanya sekedar ingin menjadi YouTuber begitu ya, lalu di-like orang, lalu di-subscribe orang, dia sudah merasa menjadi hebat. Dan sayangnya orang-orang yang memiliki kemampuan memfitnah, mencaci maki itu sekarang di negeri ini punya tempat. Nyatanya orang-orang yang tidak berilmu itu, ya, yang tiba-tiba jadi gus tanpa pemahaman keagamaan yang bagus, bahkan dia sadar betul kemampuannya sangat minim, itu mendapatkan panggung di masjid-masjid. Artinya apa? Masyarakat kita ini berjamaah untuk jadi bodoh. Masyarakat kita ini tiba-tiba merasa lebih senang dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi bisa memuaskan emosi mereka, memuaskan kemarahan mereka dengan memberikan panggung kepada orang-orang pemarah ini. Mereka berjamaah menjadi marah. Dibandingkan orang-orang yang berilmu, mengajak orang berpikir yang benar, dengan dalil yang benar, dengan data yang konkret, itu justru tidak punya tempat. Ini sudah banyak ini. Anda lihat itu, berapa penceramah-penceramah yang nadanya itu sinis, nadanya itu amarah, lalu memprovokasi, itu sekarang bahkan di kampus-kampus itu lebih punya tempat di mahasiswa, bahkan beberapa orang dosen juga, dibandingkan para kiai ulama yang teduh, Prof. Quraisy Shihab, Cak Nurholis Majid, Gus Dur, Gus Mus, itu malah mendapatkan banyak cacian dari kelompok orang yang secara emosional mereka lebih senang para ulama itu mencaci maki daripada mengayomi. Nah ini masalah besar. Sekali lagi saudara-saudara, sebagaimana awal kuliah kita, bahwa kita yang sudah ditakdir menjadi mahasiswa UIN Sunan Ampel ini punya kewajiban dua. Yang pertama, kita menjaga Islam kita agar selalu berwajah rahmatan lil alamin, Islam yang ramah bukan Islam yang marah, Islam yang merangkul bukan Islam yang memukul, Islam yang mencintai bukan Islam yang membenci. Dan kita juga menjaga Indonesia kita agar tidak menjadi negeri yang sangat cantik ini menjadi negeri yang selalu mengembangkan kebencian-kebencian saja. Nah ini saudara-saudara, kita sudah kadung ditakdir untuk menjaga Islam dan Indonesia. Nah masalahnya kita sedang menghadapi situasi yang cukup pelik, dan ini diakui atau tidak, ini adalah tantangan Anda sebagai calon sarjana muslim. Baik, nah saya tadi janji bahwa bagaimana transisi dan konsolidasi demokrasi terjadi. Jadi saya sedikit saja akan menjelaskan. Anda bisa mencari informasi yang lain, tapi paling tidak transisi dan konsolidasi demokrasi akan terjadi seperti ini. Pertama, ada pada posisi pra-transisi, yaitu pengeroposan dalam rezim lama yang otoritarian atau totalitarian. Jadi ketika Orde Baru mau tumbang, itu sudah ada pengeroposan. Mahasiswa sudah berani teriak, media sudah mulai berani membangkang, sudah banyak para politisi yang sudah mulai menjaga jarak dengan Soeharto. Bahkan ketika Pak Harto itu mengundang berapa orang menteri ketika Pak Harto mau tumbang, itu sudah banyak menteri yang langsung mengundurkan diri, seperti Akbar Tanjung, Harmoko sendiri yang awalnya itu menjadi orang sangat dekat dengan Cendana, tiba-tiba itu membuat pernyataan Pak Harto lebih baik mundur begitu. Nah proses itu, ada pengeroposan dalam rezim itu sudah mulai terjadi. Nah ini pra-transisi. Maka berikutnya ada proses liberalisasi. Liberalisasi ini orang sudah mulai terbuka, mulai semakin berani untuk berbeda dengan rezim. Desakan untuk berubah, desakan untuk rezim segera mengakhiri kekuasaannya yang otoriter itu sudah semakin kuat. Orang sudah terbuka, tidak lagi takut, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi hanya terbatas pada kajian-kajian terbatas, tapi sudah mulai orang berani tulis di koran, orang mulai berani komentar di koran. Nah, proses liberalisasi ini biasanya tidak lama. Kenapa? Karena gelombang
perubahan itu akan semakin besar dan menjadi keyakinan masyarakat bahwa itu adalah kebutuhan rakyat bersama. Karena itu rakyat akhirnya berani untuk melakukan desakan kepada rezim untuk segera ada perubahan. Demonstrasi mahasiswa yang sangat besar di tahun 98 itu adalah ledakan dari liberalisasi itu. Jadi ketika di kampus-kampus, di kelas-kelas, para dosen sudah mulai berani memberikan data bahwa demokrasi di Indonesia itu telah dimanipulasi oleh Orde Baru, maka mahasiswa yang memang memiliki jiwa kritis itu semakin semakin mengkristal keyakinannya bahwa ini harus segera digerakkan. Dan mahasiswa yang memiliki sejarah terbaik di negeri ini dalam hal mendesakkan perubahan itu semangatnya tumbuh, bahwa kita merdeka itu karena pemuda, bahwa Orde Lama itu tumbang karena pemuda. Lalu mereka mencatat bahwa Orde Baru pun harus bisa ditumbangkan dengan cara-caranya anak muda, dan itu mahasiswa yang ngambil alih. Maka setelah terjadi perubahan, terjadilah yang namanya transisi menuju demokrasi. Apa itu transisi menuju demokrasi? Adalah proses demokratisasi setelah pemilu. Nah, sampai hari ini kita masih diyakini proses transisi. Betapa lamanya? 20 tahun kita masih mengalami proses transisi. Kenapa? Karena demokrasi belum betul-betul terlaksana dengan baik. Korupsi masih menjadi hantu bersama. Bahkan demokrasi di Indonesia ini oleh banyak pengamat dikatakan sebagai pintu masuk korupsi. Justru demokrasi ini memfasilitasi korupsi itu tersebarkan, terdistribusikan hingga ke daerah-daerah. Zaman Orde Baru tidak berani korupsi itu terjadi terbuka di daerah. Korupsi hanya terjadi di lingkaran utama Soeharto di pusat sana. Sekarang korupsi itu terjadi di daerah. Fasilitasi demokrasi yang harusnya itu menekan korupsi itu berbanding 160 derajat. Yang terjadi apa? Adalah korupsi justru. Ketika kekuasaan itu didistribusikan hingga ada yang namanya otonomi daerah, justru korupsi itu terjadi di daerah-daerah. Coba Anda bisa lihat betapa banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK, OTT dalam praktek korupsi itu. Nah, ini berarti kita belum mencapai konsolidasi demokrasi. Kita belum matang dalam berdemokrasi. Ya, demokrasi kita masih prosedural, belum substansial. Demokrasi kita itu hanya ada di undang-undang pemilu, undang-undang otonomi daerah, tapi tidak pada substansi demokrasinya. Semoga kita segera mencapai konsolidasi demokrasi. Baik, saya juga akan menyampaikan paradok demokrasi. Nah, ini keren ini. Saya temukan di tulisannya Prof. Ramlan di tahun 98. Tapi saya pikirin masih sangat relevan dengan kehidupan kita. Apa kata Prof. Ramlan? Bahwa ada paradok dalam demokrasi antara kebebasan dan ketertataan. Jadi demokrasi menuntut adanya kebebasan, tapi demokrasi juga menjaga bahwa masyarakat itu harus taat. Nah, ini hubungannya dengan HAM tadi itu. Jadi tidak harus bebas yang mutlak, tapi ada ketertataan, harus tertata. Bahwa demokrasi itu menuntut adanya dinamika, tapi dinamikanya itu harus stabil. Kenapa? Kalau tidak stabil dinamikanya, maka yang terjadi adalah chaos. Perubahan yang terlalu cepat tapi tidak ada yang menstabilkan, wah itu berbahaya. Lalu demokrasi menuntut adanya kompetisi dan di saat yang sama harus berkeadilan kompetisinya. Kalau tidak, hanya ada kompetisi tanpa keadilan, maka selalu aja yang terjadi di mana-mana adalah dominasi mayoritas dan tirani kepada kelompok minoritas. Yang mayoritas itu selalu mendominasi, sedangkan yang kelompok minoritas akan selalu menjadi bagian dari tirani. Nah, ini paradok dalam demokrasi. Maka setiap negara yang akan berdemokrasi harus memperhatikan itu dengan sangat betul. Bahwa demokrasi ada konflik dan harus ada konsensus. Ada kemajemukan dan ada kesatuan. Ada perbedaan dan persamaan. Ini paradok semua ini. Ada penegasan diri dan ada kerukunan bersama.
Jadi individu itu dihormati sebagai individu, tapi pada saat sama harus ada kerukunan agar individu itu tidak saling mengklaim kebenaran. Nah, itu nanti HAM yang akan bicara tentang itu. Oke, saudara-saudara, itu saya kira tentang demokrasi sudah cukup saya sampaikan. Anda bisa baca di PowerPoint yang saya share di grup itu. Lalu ini saya juga bicara tentang kenapa harus ada demokrasi dan HAM. Karena kalau berdasarkan teori kontrak sosial, bahwa hak yang dihormati dalam demokrasi itu yang memberikan kesempatan kepada individu-individu itu untuk bebas sebagai individu, dihormati sebagai individu, tetap harus menghargai kebersamaan. Nah, kontrak sosial menjelaskan itu. Maka agar tiap individu yang memiliki kepentingan yang sangat banyak tapi mereka hidup bersama dalam satu komunitas namanya masyarakat, agar tidak terjadi gesekan, maka dibutuhkan namanya perjanjian sosial atau kontrak sosial. Apa saja isinya kontrak sosial? Pertama, kesepakatan tujuan untuk hidup bersama, tujuan bersama. Yang kedua adalah batas-batas hak individu. Setiap individu punya batasan haknya. Tidak boleh atas nama hak asasi manusia mereka itu melanggar batasan haknya atau haknya orang lain. Yang ketiga adalah harus ada kesepakatan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan. Nah, itu saudara-saudara yang dipentingkan dalam kontrak sosial. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Yang menjalankan perjanjian siapa? Berarti pemerintah. Nah, dalam hal itu maka akhirnya perjanjian atau kontrak sosial ini kita sepakati namanya konstitusi. Kontrak sosial kita sebagai bangsa Indonesia namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka sikap tegasnya pemerintah terhadap kelompok Islam itu yang kadang ingin merubah Pancasila bukan karena mereka membela Islam, bukan. Kesalahan mereka bukan membela Islamnya itu. Kesalahan besar mereka adalah melanggar kontrak sosial yang sudah disepakati bersama atas nama Pancasila itu. Maka siapapun yang melanggar kontrak sosial itu mengancam kesatuan dan persatuan kita. Siapapun yang melanggar kontrak sosial itu berpotensi untuk membuat kekacauan. Kenapa? Ketika kontrak sosial yang kita namakan Pancasila itu hancur, maka tidak ada lagi ikatan kita. Mau pakai ikatan apa? Islam. Padahal kenyataannya, realitasnya negeri ini sama sekali bukan hanya saja didiami orang-orang Islam. Sebenarnya contohnya sudah jelas. Rasulullah sendiri sudah mengajarkan bagaimana praktek bernegara di Madinah. Jadi Rasulullah sadar betul negara Madinah itu yang bentuknya itu city state, negara kota itu tidak mungkin dikonsentrasikan dengan satu konstitusi hanya berdasarkan Islam. Kenapa? Di sana ada agama lain, ada suku lain, maka diikatlah namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ala Indonesia namanya Pancasila. Ini yang sama sekali tidak didasari oleh kelompok yang menuntut agar Indonesia ini bersyariat begitu. Nah, memahami syariat itu yang menurut saya tidak fair. Syariat hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang formal. Padahal harusnya syariat itu ya kita wujudkan dalam praktek kehidupan kita sehingga substantif sifatnya. Nah, ini saudara-saudara. Baik, Anda bisa lihat bagaimana itu saya juga mencatat Undang-Undang Dasar 45 itu sangat menghargai HAM. Ada banyak itu, ada 27 pasal yang menyinggung tentang hak asasi manusia. Misal, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu sampai ada 27 yang saya catat dan sudah saya share di grup. Silakan Anda baca dan itulah kehebatan negeri kita ini. Jadi negeri ini sangat menghargai hak asasi manusia. Oke, mungkin itu saudara-saudara yang bisa kita diskusikan di pertemuan ke-8 ini. Besok kita akan lanjutkan dengan kuliah daring. Saya akan masuk ke grup WA Anda, lalu kita diskusikan dari berapa yang sudah saya sampaikan ini. Ada pertanyaan kita diskusikan di hari Selasa besok. Sekian, akhirnya Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Tim?